Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alia Sipa. Aku berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku ada tugas menjelaskan tentang jurusan aku. Dan aku memilih untuk menjelaskan tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa sih itu hak asasi manusia? Atau kalian belum pada tahu nih apa itu hak asasi manusia? Kalau kalian belum tahu, dengerin penjelasan aku lebih lanjut. A few moments later. Jadi teman-teman, hak asasi manusia atau sering kita sebut dengan HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada seseorang atau setiap manusia yang sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak-hak ini itu udah ada sejak dulu. Jadi itu udah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai perjanjian internasional. Hak asasi manusia ini telah berkembang sepanjang sejarah manusia, dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948 hingga saat ini. Hak asasi manusia telah menjadi isu global yang sangat penting. Jadi, buat kalian yang belum tahu apa itu hak asasi manusia, itu seperti hak-hak yang sudah pasti melekat dari kita sejak lahir, teman-teman. Jenis-jenisnya apa aja sih, Kak? Jenis-jenisnya itu ada 3 nih. Jenis-jenisnya itu ada yang pertama hak sipil dan politik. Hak ini adalah atas kebebasan kita berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Yang kedua itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini itu adalah hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir ada yang ketiga, hak atas perlindungan dari kekerasan. Hak ini itu atas perlindungan dari penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi hak-hak asasi manusia ini sangat berguna untuk kita loh, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Terus apa aja sih Kak prinsip-prinsip hak asasi manusia? Jadi, prinsip-prinsip hak asasi manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada universal, yang kedua ada inherent, yang ketiga ada indivisible, dan yang terakhir ada interdependent. Dari yang pertama dulu kali ya. Yang pertama itu ada universal, hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua ada inherent. Hak asasi ini itu udah melekat pada setiap manusia sejak lahir. Jadi hak asasi manusianya itu sudah ada ya pada kita saat kita dari lahir. Terus yang ketiga ada indivisible atau hak asasi manusia itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah hak asasi interdependent. Interdependent ini adalah hak asasi manusia yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Jadi, kita itu ada yang namanya Pancasila sebagai ideologi ya. Jadi ini juga berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia itu menekankan pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Apalagi ya yang harus aku jelasin? Kayaknya contoh kali ya. Contoh hak asasi manusia. Contohnya itu ada 5 deh. Ada 5. Yang pertama ada hak hidup. Yang kedua ada hak atas kebebasan dan keamanan. Yang ketiga ada hak atas persamaan dan keadilan. Yang keempat ada hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan yang kelima, hak atas pendidikan dan kesehatan. Itu semuanya adalah contoh-contoh. Terus
Tanggung jawab negara itu terhadap hak asasi manusia apa aja sih? Negara itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Negara juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia itu dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Dengan demikian, hak asasi manusia menjadi landasan penting bagi kehidupan manusia yang bermartabat dan sejahtera. Mungkin itu saja nih penjelasan dari aku tentang hak asasi manusia. Kalau kalian ada yang ditanyakan atau ragu-ragu, boleh aja komen di kolom komentar. Nanti aku jawab. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.